Setidaknya, terdapat 4 dampak nyata dari krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 terhadap sektor UMKM yang selama ini menopang perekonomian Indonesia. Pertama adalah penurunan penjualan. Berdasarkan survei LIPI, setidaknya 94,69% UMKM mengalami penurunan penjualan produk dan akhirnya menyebabkan profit yang menurun secara signifikan. Apalagi, di sisi lain, biaya produksi cenderung tetap bahkan meningkat. Kedua adalah pasokan bahan baku yang terbatas. Beberapa UMKM selama ini bergantung atas bahan baku impor maupun lintas daerah di Indonesia. Akan tetapi, kebijakan PSBB di berbagai wilayah dalam negeri maupun lockdown di sejumlah negara di dunia menyebabkan bahan baku menjadi sulit diperoleh seperti biasanya. Ketiga adalah PHK karyawan. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK dan dirumahkan akibat virus corona tembus 3,06 juta orang per 27 Mei 2020. Akan tetapi, Bappenas memproyeksikan tingkat pengangguran terbuka akan meningkat 4 juta hingga 5,5 juta di tahun 2020, sehingga sampai 2021 pengangguran Indonesia bisa mencapai 10,7 sampai 12,7 juta. Keempat adalah kesulitan dalam membayar pinjaman. UMKM selama ini mampu berkembang dengan fasilitas kredit yang ringan dari sektor perbankan. Namun, situasi pandemi saat ini membuat UMKM sulit untuk menyelesaikannya. Karena itu, pemerintah melalui peraturan OJK nomor 11 tahun 2020 melakukan upaya restrukturisasi kredit oleh lembaga jasa keuangan baik perbankan maupun perusahaan pembiayaan. Per 6 Juli 2020, OJK mencatat realisasi restrukturisasi kredit mencapai 769,55 triliun kepada 6,72 juta debitur. Selain itu, pemerintah juga harus mendorong program-program yang dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan kredit dan kembali membangkitkan UMKM. Melalui proyek pembangunan dari BUMN ataupun belanja pemerintah, sisi permintaan domestik diharapkan akan meningkat dan menggerakkan ekonomi yang sempat mengalami kontraksi.